Halo anak-anak Bunda, hari ini Bunda akan buatkan video lagi di YouTube. Ini kita bahas materi yang sudah Bunda bahas dalam live TikTok tanggal 8 Januari. Hari ini tuh tanggal 15, woi. Nggak apa-apa ya, Bunda telat ya. Sebelum Bunda hapus, Bunda bahas ini dulu untuk masukin ke YouTube. Oke, kita bahas ya. Ini adalah pembahasan has, have, dan had. Oke, apa artinya dan bagaimana menggunakannya? Oke, nah kita bagi dulu has dan have jadi satu, have sendiri. Kenapa harus dibagi? Karena yang ini present, yang ini past. Ya, has, have, had itu satu kelompok, tapi kalian harus bagi. Karena has dan have itu present, kalau had itu untuk lampau. Jadi beda. Kalian harus tahu dulu apa bedanya. Kenapa ada had? Itu untuk masa lampau. Oke, kita bahas dulu. Kegunaannya untuk apa? Apa sih has, have, dan had? Itu sebenarnya apa? Itu tuh ada artinya. Has, have, dan had itu memiliki arti, ya, memiliki atau punya. Misalnya, saya punya kucing, saya punya rumah besar, mereka punya mobil 2 gitu. Kepemilikan, bukan kepemilikan, sorry, maksudnya memiliki, ya, memiliki. Nah, has itu untuk satu orang, satu benda, satu binatang. Kok bisa satu benda? Kadang-kadang misalnya kita mau menjelaskan mejanya memiliki 3 kaki atau 4 kaki. Kan meja itu kata benda, tapi dia punya 3 kaki, 4 kaki, 2 kaki. Itu kan kita menggunakan kata memiliki atau punya. Itu dia, maka dari itu bisa juga benda, ya. Oke, terus apa lagi? Binatang, kok bisa? Misalnya, kucingnya memiliki ekor yang panjang. Berarti kucingnya ekornya panjang. Ya pakai juga has dan have. Artinya punya, memiliki. Oke, ayo kita bahas. Has itu untuk satu orang, satu benda, satu binatang. Kalau have itu untuk banyak. Contohnya, mereka, kita, anak-anak, ya, atau enggak 2 nama. Shirley dan temannya, Shirley dan Linda, 2 orang, ya kan? Tapi you dan I masuk ke have. Walaupun cuma satu. Kamu, itu kan satu orang. Saya, itu kan satu orang. Tapi masuknya ke have. Itu adalah peraturan. Itu kayak spesial. Jadi kalian ikutin aja. You have, I have. Nggak pernah you has, I has. Nggak pernah. Selalu pakainya have. Oke? Had bagaimana? Penggunaan had itu untuk masa lampau paling gampang. Kalian tidak usah memikirkan orangnya. Tidak peduli. 1 orang, 2 orang, 3 orang, rame. Ya kan? Tetap pakainya had. Jadi kalau untuk masa lampau kalian gak usah banyak-banyak mikir. Ya, cuma menggunakan had. Gak usah dipikirin orangnya. Ya, yang present doang aja. Kalian harus pisahkan dan kalian harus tahu pakainya has apa pakainya have. Ini basic banget. Nggak boleh pikir lagi. Sekali lihat subjeknya, orangnya, atau binatangnya apa, itu kalian udah harus bisa putuskan. Mau pakai has atau have. Oke? Ya, cara simpelnya, 1 pakai has, banyak pakai have. Kecuali you dan I. Itu spesial. Oke? Nah, kalau have tidak peduli berapa orang, tapi untuk masa lampau ya. Oke, contoh kalimat. Kita bahas. She has 2 cats. Dia memiliki 2 ekor kucing. She, 1 orang. Dia, perempuan. He, dia laki-laki. 1 orang, pakainya has. Ya. Kalau yang berikutnya, I have a car. I, maksudnya, pakai have. You have a big house. Kamu memiliki rumah yang besar. You, pakainya have. He had a dog. Dia memiliki seekor guguk, seekor anjing. When he was, bukan he is, karena ini lampau. When he was a little boy, waktu dia masih kecil, waktu dia masih anak-anak, pakainya past. Ya, had. Kenapa? Lampau. Okay? Next, my brothers have 2 dogs. Karena brothers pakai s. Brothers, sisters pakainya have. Kalau my brother has, my sister has, Shirley has. Tapi kalau ada 2 nama, Shirley and Linda have. Ya, kalau my brothers have, karena kan banyak.
Ya, simple ya, gampang. Nah, ini Bunda bahas juga nih sekalian, ya. Kalau kita mengucapkan brother, artinya saudara laki-laki. Sister, artinya saudara perempuan. Kita tahu nggak sih kakak apa adik? Nggak tahu. Kita itu kalau bicara brother, sister, itu nggak jelas. Bisa adik, bisa kakak. Taunya jadi dari mana? Kalian bedakan. Tambahkan satu kata lagi di depan. Jadi jelas. Adik atau kakak ini dia ya. Kalau ada kata older, elder, salah satu ya, older atau elder, artinya itu kakak-kakak ya. Kalau little atau younger itu artinya adik-adik. Elder sister, kakak perempuan. Little sister, adik perempuan. Sekarang kalau laki sama. Elder brother artinya kakak laki-laki. Younger brother artinya adik laki-laki. Segampang itu. Ya, oke, next. Kita lanjut bahas. Has, have, had. Selain memiliki arti kata punya, dia juga digunakan untuk hal lain. Maka dari itu kalian suka bingung. Gak usah bingung sekarang. Udah paham ya? Selain memiliki, dia juga digunakan sebagai kata bantu. Has, have, had digunakan sebagai kata bantu. Untuk apa? Untuk menggunakan past participle. Past participle adalah V3. Kalian semua yang belum tahu harus tahu dulu. Kalau kata kerja, bahasa Inggrisnya itu verb. Ya, verb kata kerja itu ada 3 macam. Ada V1, V2, V3, yaitu ya lain kegunaannya. V1 itu untuk present, kalau V2 untuk lampau, V3 past participle untuk apa? Untuk yang sudah terjadi dan masih terjadi. Pakai V3 ya. Nah, sebelum kita menggunakan V3 itu selalu harus ada kata bantu. Nggak boleh langsung I eaten. Nggak boleh. Harus ada kata bantunya. Kata bantunya kita gunakan has, have, atau had. Tapi kata bantu itu tidak selamanya has, have, atau had. Kadang-kadang bisa am, is, are. Kadang-kadang bisa was, were. Tapi kita nggak usah bahas itu ya. Itu nanti ya di sesi lain. Oke, kita bahas ini dulu. V3. Ya, kita gunakan has, have, had untuk kata bantu. Contohnya, nomor 1. I have eaten my lunch. Saya sudah makan siang saya. Kalau mau bilang sudah makan, ada beberapa cara. I have eaten my lunch. I have taken my lunch. Take artinya ambil. Saya sudah makan. Ambil makan siang. Maksudnya udah telan, woy, udah makan ya. I have taken. Ketiga, my lunch. I have eaten my lunch. Ketiga. Ya, I have. Kalau she has. You have, ya, they have. My sister has, okay? Contoh kedua, she has taken my pencil box. Dia telah mengambil kotak pensil saya. Berarti masih ambil ya, belum dikembalikan. Kalau pakai bentuk yang seperti ini, artinya telah terjadi dan masih terjadi. She has, pakainya has. I have. She has taken my pencil box. They have taken my cat. Ya, mereka pakainya have. They have been playing since morning. Mereka sudah bermain dari pagi hari. Ya, berarti apa? Sampai sekarang masih main. Kalau kalian menggunakan bin, kata kerjanya harus pakai ing. Kenapa? Karena artinya masih lanjut, masih main. Ya, cara pakainya seperti yang Bunda jelaskan. They have. We have, you have, I have, she has, my brother has, my brothers have. Oke, ininya semua sama. Pakai been, pakai in kata kerjanya. Ya, my brother has worked here for 5 years. Ya, saudara laki-laki saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Ya, dan masih bekerja. Itu dia. Ya, ini namanya present perfect. Ya, ini work bukan past tense tapi V3. Kebetulan sama. Worked. Kebetulan sama. Jadi jangan bingung, ini tuh bukan past tense. Ini adalah V3, ya.
Contoh terakhir. My mother had taken her passport before she left for Singapore. Ibu saya telah mengambil paspornya sebelum dia pergi ke Singapura. Ini adalah dalam jangka masa lampau. Kok tahu sih? Left, ya. Had. Ini artinya bisa aja kemarin atau kapan dia lagi bercerita. Ibu saya sudah ambil paspornya sebelum dia pergi ke Singapura. Ya, my mother had taken her passport before she left for Singapore. Ya, jadi ini ada dua kejadian, ambil paspor lalu dia pergi ke Singapura. Jadi had taken, left. Ya, had taken artinya sudah ambil. Coba kalian lihat ini past tense pakainya had. Mau satu orang, banyak orang pakainya tetap had. My mother had, they had, we had, I had, you had. Ya, kalau lampau semua pakai had, gampang ya. Ya kan? Oh, ternyata begini doang. Ya, kalau Bunda jelasin gampang kan? Ya. Jadi Bunda itu selalu ada untuk membantu kalian, tapi kalian harus semangat, ya. Jangan cuma ditonton satu kali. Tonton terus biar hafal. Ya, dan sekalian jangan lupa share dan subscribe YouTube Bunda ya. Bunda akan terus mengajar kalian, tapi kalian semua harus semangat ya, dan harus kerja keras juga sendiri. Belajar sendiri. Jangan mengharap dari kelas-kelas Bunda di TikTok doang. Oke? Semangat!